Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti Maranatha Bible Study Online. Hari sebelum kita diperlengkapi pengajaran pada malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, persembahkan pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kita akan nyambung, kita mau belajar karakter pemimpin dari minggu lalu. Jadi kita buat 2 sesi, saudara, seperti minggu lalu saya akan mengulangi sebentar. Karaktermu dibentuk oleh genetik dan dibentuk oleh kromosom dari warisan orang tua kita dan nenek moyang. Yang kedua adalah kita dibentuk melalui lingkungan yang akan membentuk saudara. Nah, kita lihat lagi di sini, kita akan belajar lagi dengan karakter pemimpin. Saudara, sebagai pemimpin itu sebetulnya antara mudah dan tidak mudah. Nah, kita lihat. Pada hari ini kita akan belajar nilai.
value, nilai suatu karakter, the value of character. Jadi saudara kita akan belajar ini nilai ini. Kita akan belajar lihat nilai daripada karakter tadi. Nah saudara sekalian, saya akan kutip dari Aristoteles. Aristoteles adalah filsafat Yunani. Sebetulnya dia adalah gurunya daripada Kaisar Konstantinopel. Nah, saya akan bacakan. Lakukanlah hal-hal yang patut dilakukan. Dan hal tersebut akan membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Jadi saudara sekalian, lakukanlah yang patut dilakukan. Maksud itu yang baik tentunya. Dan ini akan membentuk karakter saudara. Akan membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Nah kita lihat, kita langsung masuk Nah inilah nilai. Nilai atau value karakter. Nilai. Nah yang pertama kita akan lihat beberapa. Yang pertama adalah karakter tulus. Nah saudara, ini karakter tulus menempati peringkat pertama. Peringkat pertama karena membuat orang lain merasa aman, tidak dicurangi atau dibohongi. Dia merasa aman. Dan dia selalu mengatakan iya atas iya, kalau tidak atas tidak. Saudara, ini adalah integritas. Saudara, pada hari ini adalah yang paling banyak dibutuhkan adalah integritas. Kalau sudah pengen tahu, itu ada survei. Survei mensurvei 2.000 orang yang berhasil di muka bumi ini. Baik itu pengusaha, ya kan, dan pejabat yang lain, dan pemimpin-pemimpin yang lain. Lalu saudara, dalam survei itu ternyata nomor satu adalah integritas. Dia selalu katakan iya atas iya, tidak atas tidak, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakanlah iya atas iya dan tidak atas tidak. Nah bukan iya tetapi tidak, bukan itu. Nah tidak mengada-ngadakan atau pura-pura mencari alasan, bahkan memutarbalikkan fakta, bukan itu. Jadi nilai yang pertama adalah dia mempunyai karakter, nilainya tulus. Nah, yang kedua, karakter setia. Ini pun saya jawab saudara, sudah mulai langka ini nih, ya kan, yang ada pada hari ini langka, sangat jarang setia. Apa itu setia tadi itu? Orang yang berkarakter setia selalu dapat dipercayai, dapat diandalkan, mempunyai komitmen yang kuat, rela berkorban, tidak mempunyai karakter pengkhianat. Dia setia tetapi tidak mempunyai sifat pengkhianat. Saudara, karakter ini langka dan mahal. Iya kan, mahal ini nih. Jadi saudara, ini nih kalau saudara, saya harapkan nih, kami harapkan saudara adalah mempunyai value, nilai setia. Nah, kenapa kita bisa setia? Karena kita belajar pada Yesus. Barang siapa di dalam Tuhan Yesus, barang siapa di dalam Tuhan Yesus, barang siapa hubungannya dalam Yesus, ada hubungan dengan Tuhan Yesus tadi, dan melakukan firman-Nya, saya percaya kita semua adalah yang setia. Nah, kita lihat yang berikut. Nah, berikut adalah karakter rendah hati. Karakter rendah hati. Orang yang kuat jiwanya dapat berlaku rendah hati. Orang ini bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Dia bisa katakan, oh ya kamu memang bisa bukan iri hati, bukan. Nah, kalau iri hati artinya jiwanya tidak kuat. Dia tidak bisa mengakui dan dia tidak bisa menghargai keunggulan orang lain. Saudara pun punya keunggulan. Nah,
dapat membuat yang di atasnya dihargai dan orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Ya saudara, engkau enak kalau mempunyai pemimpin yang rendah hati ini. Nah, inilah yang kita mau pada saat ini bagi Tuhan. Saya kutip daripada filsafat Yunani, Aeschylus, hanya sedikit orang yang memiliki karakter untuk menghargai keberhasilan diri temannya tanpa rasa iri hati. Hanya sedikit, men. Jadi saudara perhatian, hanya sedikit. Nah, coba kita belajar ini. Coba kita belajar yang lain. Orang lain bisa berhasil, mungkin temanmu, mungkin bukan. Nah, kita hargai. Mungkin pemimpin kita yang lain, saudara. Ya kan, hargailah. Dan kita hormati karena dia keberhasilan dia. Nah, saudara sekalian, kita masuk yang berikut, nilai yang keempat, easy going atau ceria. Ini sifat, ya dia ceria. Coba kita lihat, mempermudah seorang untuk merasa hidup kebahagiaan, merasakan kebahagiaan hidup. Keceriaan bukan ekspresi wajah atau tubuh seorang, bukan. Tetapi itu cenderung sikap hatinya. Hati, ini di hati ini. Jadi bukan hanya dari wajah saja, bukan dari hatinya. Tidak suka mengeluh, tidak suka. Dia tidak suka ngomel-ngomel, tidak suka dia. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Saya tahu ini adalah buah Roh Kudus. Kalau kita bisa mengucap syukur, kalau ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh, ya kan sungut-sungut. Nah, itu buahnya roh jahat itu. Cenderung menghibur dan memberi semangat pada orang lain. Nah, saudara, kalau kita punya karakter sifat seperti ini, saudara, enak kan? Ini kan nilai, ini sudah nilai. Ini yang keempat, ini kita lihat. Nah, kita lihat nilai karakter yang kelima, empati. Apa itu empati tadi? Empati tadi simpati itu kan, tetapi ini empati. Kalau simpati adalah aku merasa kesian nih, oh dia ini belum makan nih, oh aku kesian dia ini sakit ya, aduh aku kesian dia ini mengalami penderitaan, kesian, hanya sebatas kesian. Tetapi kalau empati itu adalah dia merasakan. Nah, kita lihat, bukan saja seorang pendengar yang baik, tetapi bisa menempatkan dirinya pada posisi orang itu. Nah, bagaimana kalau aku jadi dia? Nah, maka itu dikatakan empati. Nah, saudara sekalian, Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Kuncinya di mana? Yesus menyembuhkan orang sakit, kuncinya bukan kepada simpati. Oh, kesian nih kamu sakit kusta ya kesian nih kusta nggak ada obatnya ya, kesian gitu ya. Enggak. Yesus mempunyai empati. Empati itulah yang membuat Yesus mempunyai belas kasihan, lalu orang itu sembuh. Jadi saudara sekalian, kalau engkau mau dipakai Tuhan, kita mesti mempunyai karakter empati. Empati menempatkan diri pada orang itu. Kita lihat orang itu, aduh dia ini sakit, umpama tadi, ini umpama saja, umpama. Ya kan, dengar stadium 4. Nah, saudara, apa yang kau lakukan? Kita bukan hanya kita simpati, saudara. Engkau bisa, ya bagaimana tadi? Nah, engkau bisa berdoa untuk dia, itu yang jelas. Engkau bisa menjadi pendoa syafaat untuk dia, karena sudah mempunyai empati. Kita lihat empati lagi, orang lain belum selamat ya. Bukan kita kesian, oh kesian nih, dia belum selamat nih, dia belum terima Tuhan. Oh kesian nih, bukan itu. Kita mesti masuk lagi kepada empati. Di samping simpati, engkau masuk pada empati. Lalu kita berdoa untuk orang itu, supaya dia selamat. Bagaimana kita menjadi pendoa syafaat? Tuhan biar dia selamat. Maka saudara, terus ini menjadi empati. Nah, apalagi saat konflik, dia berusaha mencari jalan keluar terbaik bagi kedua pihak. Dia tidak memaksa kehendak atau pendapat dan kehendaknya tidak. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain.
nilai yang berikut. Karakter percaya diri, self confident. Nah, saudara, dia pede ya istilah itu, percaya diri. Nah, ini karakter, ini nilai. Ini nilai yang bagus, tetapi jangan terlalu ini. Dapat menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Dia dapat ini, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Saat menghadapi kesulitan, ia tetap tegar setia. Ketika mengalami kesulitan, saudara sini, dia tetap setia. Tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam kesedihan atau keputusasaan. Nah, kita lihat lagi karakter nilai, karakter bertanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Dia mempunyai kewajiban, tugas, dan dia sungguh-sungguh ini nih, bukan dia main-main itu. Ada orang itu menyelesaikan kewajiban dia pelayanan setengah-setengah, ya kan, doa juga enggak, ya kan, tidak ada persiapan, yang penting datang, cengengesan, tawa sini tawa situ, yang sudah yang penting selesai. Itu tidak tanggung jawab. Jika salah, dia berani mengakui, dia berani katakan, sorry ya, memang aku salah. Nah, saudara, itu sifat karakter nilai bertanggung jawab. Saat gagal, dia tidak mencari kambing hitam, enggak. Saat kecewa atau sakit hati, dia tidak menyalahkan orang lain atau siapapun, tapi dia sadar dia tetap bertanggung jawab. Nah, saudara, itulah nilai value tanggung jawab, karakter bertanggung jawab. Saya ambil dari kutipan David Floyd, ya kan, dia seorang pendeta ini mengatakan begini, meninggalkan tugas setengah jalan merupakan satu tindakan yang berpengaruh fatal terhadap karakter. Jadi saudara, kalau dia ini suka setengah jalan, tinggalkan. Saudara lihat, waktu dia rumah tangga. Ketika dia berumah tangga, suaminya sakit, suaminya bangkrut, atau ada masalah, si istri berani meninggalkan suami dan anak tinggal. Atau sebaliknya, si suami melihat istrinya sakit, melihat istrinya tidak bisa berfungsi, mungkin sakit, lalu si suami lari meninggalkan istrinya yang sakit dan anaknya dia tinggalkan. Nah, saudara, ini saudara bisa lihat karakter dia. Apalagi tentang pelayanan. Dia kalau dia berani ada pelayanan, dia berani tinggalkan pelayanan. Saudara perhatikan di sini. Meninggalkan tugas setengah jalan merupakan satu tindakan yang berpengaruh fatal terhadap karakter. Jadi karakternya sudah rusak, sifatnya rusak. Kalau engkau memang betul akan tanggung jawab, kita akan tanggung jawab sampai langkah yang terakhir. Bukan, ada Pak, aku mundur ya Pak ya, aku tidak mau lagi Pak ya, Bapak aja yang maju ke depan, aku mundur ini. Saudara, itu bukan pemimpin. Bukan pemimpin nilai bertanggung jawab, enggak. Nah saudara, pemimpin yang bertanggung jawab adalah nilai tadi, tidak suka membesar masalah kecil. Bahkan agar masalah besar menjadi kecil. Ada yang gini, ini masalah kecil ini nih, wah dibesar-besari. Ya kan, dia ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, supaya jadi heboh. Nah saudara, ini bukan pemimpin. Ya kan, nilainya bukan nilai pemimpin, tanggung jawab. Ya, kalau nilai engkau, tanggung jawab nilai, ini nilai value, tidak suka mengungkit masa lalu. Tidak suka. Ya kan, bukan mengungkit-ungkit. Namanya kalau engkau mengungkit masa lalu yang sudah dikuburkan, engkau digali lagi. Mayat kalau sudah dikuburkan, engkau gali lagi, tentunya busuk, ya kan, bau. Nah, itulah yang suka mengungkit-ungkit masa lalu
sama dengan membongkar mayat busuk dan disebarkan ke depan. Nilai atau karakter value yang bertanggung jawab tidak khawatir masa depan, tidak khawatir. Dia tidak khawatir masa depan karena dia tahu masa depanku di tangan Tuhan Yesus. Masa depanku di tangan Tuhan Yesus. Maka saudara, kalau Yesus tanggung jawab, maka kita pun tanggung jawab. Yesus tidak pernah meninggalkan pelayanannya di setengah jalan, tidak pernah. Dia sampai selesai. Saudara tidak mau pusing atau stres dengan masalah-masalah di luar kontrolnya. Saudara, kalau engkau punya nilai tanggung jawab yang ke depan di luar kontrolmu, ngapain engkau mesti stres, ya kan? Ngapain engkau mesti pusing? Kenapa engkau mesti panjang mukamu? Padahal itu kan di luar kontrol kita. Kita tidak tahu itu tadi kan kontrol tadi. Lalu saudara, kita lihat yang berikut, yaitu nilai karakter yang 8 adalah nilai karakter optimis. Apa itu optimis tadi itu? Selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Bahkan situasi buruk sekalipun. Jadi begini, ya, saya ambil umpama tadi. Umpama saudara memakai kacamata seperti ini. Tapi kacanya itu warnanya hitam. Nah, jadi walaupun saudara lihat ini putih, tetap hitam. Atau engkau mempunyai kacanya merah. Walaupun putih, engkau lihat tetap merah. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita mempunyai karakter optimis, maka semuanya itu dari segi positif. Tetapi kalau engkau lihat dari segi pesimis, nah semuanya tidak bisa. Contoh, ini zaman COVID, tidak bisa penginjilan zaman COVID. Zaman COVID tidak bisa kelompok sel. Zaman COVID melayani sekolah minggu tidak bisa. Anak-anaknya tidak mau dan sebagainya. Tetapi kalau saudara mempunyai nilai optimis, dan saya tahu nilai optimis adalah akibat hubunganmu dengan Tuhan. Jadi saudara, engkau bisa berubah, engkau bisa bonding dengan yang lain. Yuk bagaimana kita untuk dalam penginjilan, di dalam sekolah minggu kaum muda, saudara akan bonding. Nah, ketika engkau bonding itu kan akan ketemu. Ada yang bersifat karakternya itu optimis, ada yang pesimis. Nah, di situ engkau lalu membuat suatu keputusan. Nah, yang optimis lebih membicarakan kebaikan daripada keburukan. Jadi saudara, engkau selalu berbicara kebaikan orang itu, bukan kejelekan. Nanti engkau mengambil kejelekan orang itu, ngomong ke sana, ke sini, ya kan, lalu menjadi besar itu kesalahan orang lain. Nah, saudara sekalian, kita belajar untuk mempunyai nilai karakter yang baik. Memang kita semua tidak ada yang baik, tidak ada yang baik jelas. Saya ambil contoh, saudara sebagai suami, engkau menikah dengan istri yang karakternya sudah rusak, sifatnya sudah jelek. Si istri bersuami kepada suaminya karakternya jelek. Tetapi saudara perhatikan, tidak semuanya jelek, amin. Di dalam kita ini nih, ada yang jelek memang betul, tetapi banyaklah yang baik daripada yang jelek. Nah, jadi saudara, istrimu itu tetap ada yang baik, banyak yang baik daripada yang jelek. Jadi saudara, kita melihat yang baik. Demikian juga dalam gereja. Kalau engkau mau mencari gembala sidang yang sempurna, itu tidak ada. Memang banyak jemaat mencari pendeta yang sempurna. Ya kan, banyak juga yang nikah mencari suami yang sempurna. Ada juga suami mencari istri yang sempurna. Maka saya jawab, tidak ada. Kemanapun engkau cari tidak ada. Nah, jadi tetapi saudara, kita bisa saling memperbaiki dan saling isi-mengisi. Contoh lagi, kalau saudara mempunyai nilai karakter optimis, lebih suka berbicara harapan daripada putus asa. Ya kan, walaupun dalam gerejamu ada sesuatu yang
terjadi tidak baik, tetapi di antara itu ada harapan kan, amin. Demikian juga dengan COVID ini. Masa kita semuanya putus asa, semuanya tidak bisa buat apa-apa. Tetapi saudara, di antara COVID ini, kalau saya lihat, baik sama-sama kita lihat, ada satu peluang harapan yang luar biasa, yaitu penginjilan. Engkau bisa buat penginjilan itu kemana? Itu di luar batas gedung gereja. Engkau bisa buat itu. Nah, kemudian lebih suka kita mencari solusi, ya kan, solusi daripada frustrasi. Jadi kalau sudah ada masalah, jangan kita ngomong masalah, yuk kita mencari solusi. Kita mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan anak-anak, pelayanan anak-anak. Ayo kita rame-rame. Nah, kan rame-rame kita mencari solusi, jangan frustrasi semuanya. Demikian juga dengan penginjilan. Nah, kita cari untuk solusi penginjilan. Yuk kita sama-sama. Nah, tentunya bonding, saudara, bonding. Para pemimpin itu bonding. Mungkin yang di bawah-bawah juga ajak bonding ini. Ajak kita ngobrol. Nah, saudara lebih suka memuji daripada mengancam. Jadi nilai optimis adalah kita selalu memuji, bukan mengancam gini. Sudah aku mundur, ini kan. Aku tidak mau, aku mundur lagi ini. Aku mau istirahat dan yang lain. Nah, saudara, nilai karaktermu adalah pesimis. Tetapi kita mau yang optimis. Saudara, 70% para pemimpin bisa naik atau turun. Karena apa? Karaktermu. Jadi saudara, ada yang pemimpin bisa naik, itu bukan karena apa tadi itu, kehebatannya bukan, tetapi ditentukan oleh karakter. Dan engkau bisa turun, engkau turun sendiri atau engkau diturunkan yang lain karena karaktermu tidak menunjang. Nah, saudara sekalian, kita lihat, kalau engkau lihat gambar ini tentunya tahu salah satu presiden Amerika, Abraham Lincoln, dia ngomong gini, berikan kekuasaan kepada seseorang dan ia akan memperlihatkan karakternya kepadamu. Jadi saudara, ketika engkau mau tahu karakter seseorang, ya kan, beri dia jabatan. Itu gampang itu. Beri dia kekuasaan. Entah itu guru sekolah minggu, entah itu nyambut tamu, ya kan, yang gampang-gampang itu. Ya kan, atau menjadi kolektan, yang gampang-gampang itu. Nah, waktu engkau berikan dia kekuasaan, maka dia akan memperhatikan karakternya. Ya kan, kita kan lihat itu. Nah, apalagi kalau dia nih setia, bagus, saudara, dari sekolah minggu bisa naik ke atas, bisa naik lagi ke atas, itu karena karakter. Nah, saudara, ingat, engkau tidak tahu karakter seseorang, tidak tahu. Tetapi ketika engkau berikan dia pada jabatan atau kedudukan atau posisi yang rendah sekalipun, engkau akan lihat. Nah, dia akan memperlihatkan karakternya yang asli. Kalau engkau lihat waktu minggu yang lalu kan, itu sosoknya asli, ya kan, wataknya kita akan kelihatan, temperamennya, perangainya, tabiatnya, kita akan kelihatan itu. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu. Saudara bisa lihat dalam pelajaran ini minggu yang lalu itu. Engkau bisa ulang, lihat lagi. Nah, saya mengulang lagi yang minggu lalu ini, kita akan tutup 6 pilar karakter pemimpin yang dapat dipercayai. Itu yang minggu lalu ini. Yang pertama, dapat dipercayai. Jadi ini adalah tiang, ya kan, karakter pemimpin yang dapat dipercayai. 1, bisa dipercayai. Yang kedua, memiliki rasa hormat. Dia hormat pada Tuhan, dia hormat kepada manusia, pada yang lebih tua, pada suami, dan lain-lain. Nah, dia tanggung jawab. Yang ketiga, adil. Yang keempat, 5 adalah peduli. Adanya kepedulian. Pemimpin yang perlu kita naikkan, saudara, kalau pemimpinmu adalah yang peduli, ya puji Tuhan. Nah, peduli ini tentunya tidak bisa sampai ke bawah semua, tentunya mempunyai pembagian-pembagian tugas, itu lain lagi nanti.
Yang keenam, memiliki tanggung jawab sosial di dalam masyarakat. Nah, kita lihat nilai yang tadi kita belajar, nilai-nilai suatu karakter. Kita lihat yang pertama, nilainya karakter tulus. Tulus enggak ini nih? Nah, saudara, saya katakan tadi, semua kita, karakter kita, sifat kita sudah rusak. Semua sudah rusak. Tanpa kecuali. Tetapi kalau engkau belajar siapa di dalam Yesus, berarti gini artinya tadi. Firman itu mengubah saudara. Firman Tuhan engkau ke dalam, Roh Kudus di dalam sini, jadi yang dari dalam ini mengubah saudara. Bukan dari luar mengubah, bukan. Kita dalam Kristen, hubungan kita sama Tuhan, yang diubah hatimu yang diubah. Nanti kita lihat minggu depan kita akan lihat manusia baru itu apa itu minggu depan. Jadi saudara kita akan lihat bagaimana ini bisa diubah. Nah saudara, dari dalam tadi, dari dalam sini, dari dalam keluar, inside out. Jadi dari dalam di sini ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang mengubah engkau. Jadi firman Tuhan itu harus mengubah saudara. Jangan begini, aku mengubah firman. Nah itu yang terbalik, ya kan? Aku ingin mengubah firman kena aku, tidak bisa. Berarti izinkan Tuhan mengubah saudara. Akibatnya saudara perhatikan pelan-pelan, maka saudara akan mempunyai nilai karaktermu tulus, nilai karaktermu setia. Jadi ini semuanya ini saudara, ya, nilai ini sebetulnya sudah langka ini. Nilai karakter setia. Jadi apapun sampai dia setia dan dia tanggung jawab. Bukan setengah jalan dia mundur, bukan. Nilai karakter rendah hati. Nilai karakter tadi dia ceria. Ceria bukan karena dia suka ketawa, bukan. Tetapi sikap hati. Yang kelima, nilai karakternya empatis. Bukan simpatis. Empatis adalah akibat hubungan saudara dengan Tuhan. Sehingga kita mempunyai roh Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup ini. Nah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dan kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, nilai karakter percaya diri. Nilai karakter tanggung jawab. Yang 8, nilai karakter optimis. Jadi bukan dia pesimis tetapi dia optimis. Nah saudara, itulah yang kita belajar pada hari ini tentang nilai. Nah harapan kami adalah semua kita secara pelan-pelan, secara bertahap, dan tiap hari kita berubah. Yang mengubah saudara dan saya adalah firman Tuhan dan Roh Kudus, seorang penolong yang mengubah saudara dan saya. Sehingga hidup saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Kita sepertinya itu didaur ulang, betul, didaur ulang. Nah, lalu solusinya bagaimana? Ya kan, solusinya bagaimana ini? Solusinya, milikilah karakter Kristus. Itulah solusinya. Jadi saudara kita belajar untuk mempunyai sifat seperti Yesus. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi adalah proses. Nah nanti minggu depan kita akan bicara banyak tentang karakter ini, yaitu manusia baru ini. Nah sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kami yang mengikuti dalam Bible Study ini mempunyai sifat, nilai sifat kami adalah seperti yang kami katakan ada 7 tadi. Dan biarlah kami Tuhan mempunyai nilai karakter seperti Kristus. Nilai kami, value kami adalah nilai seperti Tuhan. Karena Tuhan hidup dalam hidup kami, Tuhan yang bertahta dalam hidup kami, hingga Tuhan yang bertahta dalam hati kami mengerjakan sifat kami yang sudah rusak.
sifat kami yang tidak sempurna lagi. Sifat kami. Tetapi Tuhan inginkan adalah supaya kami sempurna dalam kasih Bapa. Tuhan, biarlah kasih Bapa itu semakin sempurna dalam hidup kami. Kalau kasih Bapa semakin sempurna, maka kasih Bapa tadi akan mengerjakan karakter kami. Sehingga kami semakin disempurnakan dalam hidup ini, berjalan seperti Kristus. Itulah sebabnya Tuhan, kami mohon biarlah kami semuanya yang dengarnya mengambil bagian ini Tuhan, kasih Bapa semakin sempurna dalam hidup kami. Sebab Tuhan inginkan sempurnalah kasih Bapa dalam hidup saudara. Kami tahu dan kami sadar bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna. Kami semua sudah rusak, tetapi di antaranya kami sudah diubah, dan biarlah yang kami tonjolkan, yang kami lihat satu yang lain adalah kebaikan orang itu. Kebaikan orang itu Tuhan, itu yang kami lihat, itu yang kami bicarakan, kebaikannya Tuhan. Yang kami bicarakan adalah solusi, bukan frustrasi, bukan stres. Tetapi kami membicarakan solusi, kami membicarakan hal-hal yang membangun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, kami mau berdoa untuk saudara, supaya kita semua mempunyai karakter seperti Yesus. Tuhan, biarlah kami semuanya menerima damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang mengerjakan kami dari dalam, supaya sempurnalah kasih Bapa dalam kami, sehingga hidup kami dapat semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, dan kami persiapkan hati kami untuk minggu depan, untuk kami belajar menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi minggu depan dengan judul Manusia Baru. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti pengajaran Maranatha Bible Study pada malam hari ini. Bila kita terus mau diperlengkapi, bila terus kita mau diajar. Mari kita mau datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.